Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih membahas makalah yang ke-10 mengenai nafsu dan keadaan nafsu. Sudah dibahas pada minggu lalu. Yang berbicara kepada kita, yang mengajak kepada diri kita ini ada dua. Yang pertama Allah, yang kedua nafsu. Dua yang ngajak ke kita ini. Kalau Allah pasti mengajak kepada apapun yang Allah perintahkan. Kalau nafsu itu mengajak kepada apapun yang dilarang oleh Allah. Semua manusia tidak terkecuali kita itu pasti bertempur. Ada pertempuran di dalam diri kita antara ajakan Allah dengan ajakan nafsu. Nah, sulitnya apapun yang mengenakan kita itu pasti nafsu. Tapi apapun yang sifatnya ibadah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang Allah berbicara kepada kita, itu umumnya tidak enak. Nah, kita bahas kemarin. Ini beratnya kita. Beratnya kita sebagai orang biasa adalah apapun yang membuat kita enak itu pasti dari nafsu atau kebanyakan dari nafsu. Mesti nafsu. Kalau yang Allah perintahkan ibadah itu adalah tidak enak. Pasti muholafati nafsik. Pasti menyalahi nafsu. Karena dia menyalahi nafsu, maka ibadah umumnya dilakukan awal-awal pertama-tama rasanya tidak enak. Rasanya tidak enak. Pertama-tama rasanya tidak enak. Ini ngaji gak enak banget. Ya memang tidak enak. Harus tidak enak dulu. Nanti lama-lama enak. Kok sekarang zikir gak enak. Terus saja nanti. Kok sholat gak enak. Terus nanti menjadi enak. Kenapa? Karena enak itu sekarang masih enaknya nafsu. Belum enaknya ruh. Nah, ini kita sudah bahas masalah itu. Lalu pembahasan selanjutnya, wal hikayatul mashhuratu, terkait dengan hal ini ada sebuah hikayat yang mashhurah. Ada sebuah cerita yang masyhur an Abi Yazid Al-Bustami, dari Imam Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu, yang namanya salah satunya kita masukkan dalam Fatihah kelima. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya Abi Yazid Al-Bustami lamma ro'a, tatkala mimpi siapa Abu Yazid Rabbal Izzati, yaitu Allah yang maha mulia, fil manami, di dalam tidur. Tatkala Abu Yazid mimpi melihat Allah. Apa mungkin mimpi melihat Allah ini? Ada, mungkin, sangat mungkin. Tapi orang yang levelnya tertentu pasti. Kita mimpi ketemu wali aja belum. Jangankan ketemu nabi, ketemu wali aja belum. Kalau belum ketemu wali langsung ketemu sama Allah, GR. Bohong berarti. Ada nggak ulama yang mimpi ketemu dengan Allah? Banyak. Ada kitabnya malah itu. Ada kitabnya tentang Hujjatul Ru'yah, dalil-dalil tentang mimpi, yang itu terkait dengan bagaimana hukum kedudukannya mimpi bertemu dengan Allah
mimpi bertemu dengan nabi, mimpi bertemu dengan aulia. Itu ada semua dalilnya. Kalau ulama-ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah ini kan jarang ini menyatakan seperti itu. Saya mimpi ketemu dengan Allah. Jarang kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kenapa? Karena cuma man uzinalah, orang yang diizinkan saja yang boleh ngomong seperti itu. Maka di kalangan ulama-ulama jarang yang bicara seperti itu. Paling ya Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Muhyiddin Ibnu Arabi, atau kalau di Indonesia ada seorang ulama namanya Syekh Jauhari Umar, salah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah di Pasuruan yang ngarang kitab manakib Jawahirul Ma'ani kalau nggak salah itu ya. Itu ngarang kitab manakib. Itu di kitab-kitabnya beliau sering itu beliau tulis, pada hari ini jam sekian saya mimpi ketemu Jibril. Pada hari ini seandainya saya mimpi ketemu dengan Nabi Khidir. Pada hari ini saya mimpi ketemu dengan Allah. Ditulis itu di kitabnya itu. Ditulis di kitabnya. Boleh nggak kayak begitu? Kalau orangnya itu man uzina lahu boleh aja gitu. Tapi kalau bukan man uzina lahu, nah ini nanti pasti akan berakibat fatal nanti ini. Gitu ya. Nah Abu Yazid Al-Bustami itu ketika mimpi ketemu dengan Allah, maka faqala lahu, maka Abu Yazid bertanya kepada Allah. Bertanyanya kaifat toriku ilaika. Ya Allah, bagaimana jalan ilaika menuju kepadamu? Ya Allah, jalan menuju kepadamu itu bagaimana? Kaifat toriku ilaika. Qala maka menjawab berfirman siapa Allah? Qala maka berfirman Allah, apa jawabnya Allah? Utruk nafsaka. Utruk tinggalkanlah, lepaskanlah nafsaka nafsumu, wa ta'al dan kemarilah. Faqala maka kemudian berkata Abu Yazid Al-Bustami, fansalahtu maka aku melepas min nafsi dari nafsuku, tansalihu kama tansalihu seperti mana melepas, kama tansalihu sebagaimana melepas al hayyatu apa ular min jildiha dari kulitnya ular. Ketika itulah Abu Yazid Al-Bustami mulai bilang, hari ini saya lepas nafsuku sebagaimana ular melepas kulitnya. Karena kata Allah, bagaimana cara menuju kepada Allah? Jawabnya Allah, tinggalkanlah, lepaskanlah nafsumu. Lepaskanlah nafsumu, tinggalkanlah nafsumu. Ini saya perlu tekanin lagi nih. Bukan berarti manusia nggak boleh punya nafsu. Bukan. Kalau nggak boleh punya nafsu bukan manusia artinya. Karena manusia dia punya nafsu. Tinggalkanlah nafsumu, lepaskanlah nafsumu, bela dirimu untuk memenuhi perintah Allah. Malam-malam bangun. Nafsu kita mah tidur lagi. Nafsu kita, tinggalin nafsunya itu. Bangun, sholat, zikiran, tahajudan, zikir kepada Allah. Itu namanya tinggalin nafsumu. Saya mau puasa, masa Ramadan mulu puasanya, masa Senin Kemis apa enggak? Maka kemudian puasa Senin, jam 10 udah panas banget, teman-teman yang lain pada ngopi, misalnya gitu. Buka enggak? Utruk nafsaka, tinggalin nafsumu. Pun juga begitu dalam segala macam hal. Habis sholat, assalamualaikum, maunya langsung kabur, langsung nyetel TV lagi, langsung ngambil handphone lagi, langsung ngambil makan. Utruk nafsaka, tinggalin tuh nafsumu itu, kejar kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan utruk nafsaka itu, engkau jangan bela nafsumu, bela perintahnya, ibadah kepada Allah. Bukan cuma hal-hal yang sifatnya haram, tapi juga hal-hal yang sifatnya halal. Bukan cuma haram. Kalau haram mah biasa. Tapi kalau yang halal, ini nasi kebuli satu piring nasi kebuli, lapar banget. Kita makan sendirian ini kita. Nafsu kita apa ini? Pengen makan. Padahal teman kita di depan tuh udah jelalatan aja mulutnya. Begini, pengen banget, kagak dikasih apa gua. Itu kan halal, kalau mau dimakan semua halal nggak itu? Halal itu, halal. Tapi kemudian utruk nafsaka, tinggalin nafsumu itu.
tinggalin nafsumu. Nah itu maksudnya, tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak meninggalkan nafsu. Jadi meninggalkan nafsu itu bukan udah nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah kerja, nggak usah kawin, nggak usah apa lagi, nggak usah ngapain aja, pokoknya zikiran aja semua, gitu. Bukan, itu mah bukan manusia itu mah gitu. Itu mah bukan manusia. Meninggal nafsu itu ketika engkau itu bisa melakukan sesuatu tapi kau tahan itu karena kau membela apa yang Allah perintahkan, kau lebih membela apa yang Allah perintahkan itu, maka kemudian itulah yang dianggap sebagai utruk nafsaka. Tidak bisa orang sampai kepada Allah kalau engkau tidak melawan nafsumu. Kalau engkau tidak melawan nafsumu. Masa iya puasa itu cuma Ramadan doang, dari dulu Ramadan, Senin enggak, Kamis enggak, apalagi Selasa, Rabu, Kamis enggak, kemudian bid enggak, Ayaumul bid enggak, besok Muharram juga enggak, segala macam enggak, Ramadan aja mulu, Ramadan. Alasannya capek kerja gitu. Ya nggak apa-apa nggak puasa, tapi lawan nafsunya dengan cara bisa puasa. Faizan maka tatkala ini kalau nafsu itu terus engkau ini tidak bisa sampai kepada Allah kecuali kau melepas nafsumu, karena semua ibadah itu adalah menyalahi nafsumu. Al khairu, adapun kebaikan, kulluhu semuanya kebaikan. Al khairu, adapun kebaikan, kulluhu semuanya kebaikan, fi muadatiha, di dalam melawan nafsu, fil jumlati secara global, fil ahwal, bukan waw itu, ganti fi, fil ahwali, di dalam berbagai macam keadaan, kulliha semuanya ahwal. Semua kebaikan adalah melawan nafsu. Nah, melawan nafsu. Ketika engkau punya nafsu, engkau lawan dia, engkau tidak bela nafsumu, itu melakukan kebaikan engkau. Tapi kalau lagi nafsu, kemudian kau ikutin dia, engkau tidak melakukan kebaikan. Itu saja kuncinya itu. Sudah begitu kuncinya. Fa in kunta, maka jika ada siapa engkau. Fa in kunta, maka jika ada siapa kamu, fi halit taqwa, di dalam keadaan takwa. Fa khalif, maka nyalahilah. Fa khalif, maka nyalahilah, menyalahkanlah siapa kamu an-nafsa, pada nafsu. Kalau engkau dalam keadaan bertakwa, engkau pasti akan nyalahin nafsumu. Engkau akan memerangi nafsumu. Dengan cara apa? Bi antah ruja, dengan keluar kamu. Bi antah ruja, dengan bahwasanya keluar siapa kamu. Caranya adalah engkau keluar. Min haramil kholqi, dari pergaulan haramnya makhluk. Min haramil kholqi, dari pergaulan haramnya makhluk. Wasubuhihim, dan subhatnya makhluk. Wasububihim, dan subhatnya makhluk. Kita punya teman, tapi ini pergaulannya haram semua. Nafsu kita pasti susah untuk keluar dari pergaulan ini, karena nggak punya teman lagi kita. Karena dari dulu teman kita adalah dia aja, tapi kita pengen keluar dari dia, susah itu. Kalau engkau ini dalam keadaan takwa, salahin nafsumu, nyalahilah nafsumu dengan cara keluarlah kamu dari pergaulan haramnya makhluk. Bukan cuma pergaulan haramnya makhluk saja. Wasububihim, subhatnya makhluk. Subhat itu apa? Enggak jelas halal dan haramnya. Bergaul dengan pergaulan, ini halal enggak jelas, ini haram juga enggak jelas. Ini yang dilakuin ini halal kagak, enggak tentu halal, haram juga bukan haram. Keluarlah kamu dari situ dulu. Waminanihim, dan dari pemberian mereka. Minanihim itu pemberian dengan cara menghinakan diri, itu namanya minanihim. Dan kau keluarlah dari pemberian makhluk yang membuat engkau menjadi hina. Dulu pokoknya mengemis-ngemis kepada orang itu, mengemis-ngemis kepada orang, sampai menghina-hinakan diri kita kepada dia, agar kita itu diberikan sesuatu sama dia. Keluarlah dari situ. Wal ittikali, dan bersandar. Wal ittikali, dan bersandar alaihim, atas mereka, atas makhluk. Wasakoti, dan percaya. Wasakoti, dan percaya bihim, dengan mereka. Wal khaufi, dan takut minhum, dari mereka.
Warrojai, itu roja, itu ar-roja bukan ar-rijal, ar-roja. Warrojai, dan berharap. Warrojai, dan berharap lahum pada mereka makhluk. Watom'i, dan tamak. Watom'i, dan tamak fima pada sesuatu indahum di sisi mereka. Indahum di sisi mereka min ahkamid dunia. Min ahkamid dunia, dari ketentuan-ketentuan dunia. Fala tarju, fala tabroh, maka jangan berharap kamu. Fala tabroh, maka jangan berharap kamu. Atau yahum, pada pemberian-pemberian mereka. Atau yahum, pada pemberian-pemberian mereka. Engkau punya channel, engkau punya atasan. Ini atasannya brengsek banget. Terus kemudian rezeki dari nggak halal. Tapi duitnya banyak. Sering ngasih duit kepada kita. Itu gampang apa susah tuh kita ngelepas punya bos kayak begitu tuh. Kita punya bos, punya atasan, tahu ini duitnya dari yang enggak tahu dia. Tapi ini bos ngasih duit mulu ke kita ini. Ngasih duit mulu kita. Ini gampang apa susah ngelepasin ini? Susah. Karena susah berarti kita lagi ngelawan nafsu. Karena dalilnya banyak banget. Nanti kalau gua ngelepas dari dia, terus gua sama siapa nih? Berarti sudah bersandar kepada makhluk. Padahal semua rezeki semua datangnya dari Allah. Jadi jangan berharap ala torikil hadiyati, baik jangan jalannya ala torikil hadiyati, bukan hidayah, al hadiyati, ala torikil hadiyati, atas jalan hadiah, baik berupa jalan hadiah, kita sering dihadiahin sama dia, wazakati, dan juga zakat. Ini emang orang gak pernah sholat, ini emang orang punya, tapi kalau zakat banyak banget sama dia, dan gue dapat mulu dari dia. Itu susah gak tuh? Ngarepin gak? Mau lebaran, kemudian nunggu zakatnya dia. Padahal itu zakatnya, kita gak tahu itu orang itu duitnya semua dari yang enggak. Itu susah apa enggak tuh berharap? Gak berharap sama orang kayak gitu tuh. Wasodakoti, dan juga dari jalan sodakoh. Awin nazri atau nazar. Awin nazri atau nazar. Fakto, maka putuskanlah. Fakto, maka putuskanlah. Hammaka, keinginanmu. Hammaka, keinginanmu. Minhum, dari mereka. Minhum, dari mereka. Min sairil wujuh, dari semua arah-arah. Min sairil wujuh, dari semua arah-arah. Wal asbabi, dan berbagai macam sebab. Putuskanlah keinginanmu, cita-citamu, apalagi bersandarmu, ngarepmu kepada orang-orang yang seperti itu. Hatta, sehingga inkana, jika ada laka padamu nasibun, kurang ya itu, nasibun, inkana, jika ada laka padamu nasibun, keluarga, zumalin, yang punya harta. Kau punya keluarga ini, punya encing, punya bapak, apalagi punya orang tua, punya siapa lagi, kakak, punya adik, zumalin, yang punya harta. La tatamanna, janganlah kamu berangan-angan. La tatamanna, janganlah kamu berangan-angan. Mau tahu pada kematiannya si nasib. Latarisa, agar dapat waris siapa kamu. Latarisa, agar dapat mewarisi siapa kamu. Malahu, pada hartanya si Zumalin. Ada nggak yang kayak begini? Ya ada tuh. Ada. Orang mati-mati, mudah-mudahan mati agar mengharapkan apa? Warisannya. Fahruj, maka keluarlah. Fahruj, maka keluarlah siapa kamu. Minal holki, dari makhluk. Jiddan, dengan sangat. Jiddan, dengan sangat. Waj'alhum, dan jadikanlah mereka. Jadikanlah mereka, cukup jadikanlah mereka. Kalbabi, seperti pintu. Kalbabi, seperti pintu. Yuroddu, yang kadang ditutup. Yuroddu, yang kadang ditutup. Wa yuftahu, dan kadang dibuka. Wasajarotin, dan seperti pohon. Tujadu, yang kadang ditemukan. Fiha, di dalam sajaroh, samrotun, apa buah. Tarotan, satu kali. Watuh talu, dan tidak berbuah. Ukhro, kali yang lain. Jadikanlah mereka semua itu seperti pintu saja. Seperti pintu saja. Mereka, pintu itu kan apa sih? Pintu itu kan mau masuk ya silahkan, nggak masuk ya silahkan. Nah pintu, jadi pintu.
Mau kebuka silakan, mau ditutup juga silakan. Nggak ada keterikatan apapun, nggak ada ketergantungan apapun, nggak ada nggak ada proyeksi apapun kita kepada dia. Tidak ada kalkulasi apapun kita sama makhluk, kepada makhluk. Wa kullu zalika, dan semua demikian bifi'li fa'ilin dengan perbuatannya Allah yang maha berbuat, bifi'li fa'ilin dengan perbuatannya Allah yang maha perbuat, wa tadbiri mudabbirin, dan pengaturan Allah yang maha mengatur. Wa huwa, dan adapun fa'il, siapa fa'ilnya ini, siapa mudabbirnya ini? Allahu azza wa jalla. Litakuna, agar kamu ada muwahidan, orang yang bertauhid, lirabbi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Semuanya balikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya, dan sebagai mudabbirnya, sebagai yang ngaturnya. Karena yang berbuat itu bukan manusianya, bukan bosnya, bukan atasan kita, tapi fa'ilnya itu, mudabbirnya itu adalah Allah subhanahu. Kalau sudah seperti itu, muwahhid kita, sudah bertauhid kita. Sudah bertauhid itu karena kita nggak ngandelin apapun. Kita nih, kalau kita ngandelin, atau gue dapat uang nih, gue mau datang ke rumahnya si A, nanti dapat uang. Berarti kita mengandalkan bahwa nanti yang akan ngasih uang kita adalah si A. Nanti akibatnya adalah ketika nanti kita datang, iya kalau dikasih. Kalaupun dikasih, kita semakin menganggap bahwa rezeki kita dari dia. Tapi kalau kemudian nggak dikasih, gerundel nggak sama orang itu? Kecewa nggak? Mungkin nih kata kalau dalam film-film, mau pamit itu berat banget. Waalaikumsalam, pelan-pelan keluar. Ada yang ketinggalan nggak ya? Gitu ya. Terus, lama banget keluarnya itu. Kayak ngasih kode gitu ya. Karena nggak dipanggil-panggil. Itu kan dalam film-film begitu tuh. Gitu ya. Nah itu karena nggak bertauhid. Sudah, bersahabatlah Anda dengan siapapun saja. Bertemanlah engkau dengan bersiapa saja. Punya kerjalah engkau dengan orang yang baik. Selebih urusan rezekinya, urusan rezeki kita, semuanya ditauhidkan kepada Allah. Tapi dikasih catatan oleh Syekh Abdul Qadir di sini, semuanya dikembalikan kepada Allah. Tapi dikasih catatan di sini, wala tansa, dan jangan lupa kamu, ma'azalika, beserta demikian apa? Keluar dari makhluk. Engkau tidak mengandalkan makhluk, engkau tidak bergaul kepada makhluk. Jangan engkau lupa kasbahum, pada usaha mereka. Litahlusa, agar kamu terbebas min mazhabil jabariyati, dari mazhab Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah itu mazhab ketika manusia seperti wayang, itu namanya Jabariyah. Ya saya kalau nggak digerakin sama Allah ya nggak bisa bergerak, gitu ya. Misalkan Anda ditanya, Anda kesini itu karena Allah atau bukan karena bukan? Anda bisa datang ke sini karena Allah bukan? Karena Allah. Kalau pemikirannya cuma kayak begitu, bahaya itu. Itu nanti bisa Jabariyah. Saya kesini karena Allah Ta'ala. Kalau Allah mengizinkan, akhirnya saya diizinkan oleh Allah untuk kesini. Kalau saya tidak diizinkan kesini, ya saya nggak bakalan kesini. Saya bisa kesini karena diizinkan oleh Allah. Itu bagus, itu sekilas itu. Tapi kalau cuma berhenti di situ, nanti ketika Anda mabok ditanya, kenapa Anda mabok? Nggak bisa, saya bisa mabok kalau nggak diizinin sama Allah. Gitu nanti itu. Karena emang saya bisa berbuat apa? Saya bisa berbuat apa memang? Saya bisa berbuat begini karena saya digerakin sama Allah. Kalau saya nggak digerakin sama Allah, saya nggak bisa bergerak. Lalu kemudian semua gerakan dianggap semua gerakan Allah. Sehingga nanti Anda mabok, Anda nggak sholat. Ya nanti saya juga kalau digerakin oleh Allah sholat saya. Saya nggak digerakin aja sama Allah. Berarti emang maunya Allah saya tidak sholat. Gitu loh. Itu namanya Jabariyah. Nah, kata Tuan Syekh,
kamu jangan lupa untuk tetap bergaul dengan masyarakat. Bahwa manusia itu punya usahanya, ada usahanya. Sehingga kamu ini tidak menjadi orang Jabariyah yang nanti, ayo kerja di rumah aja. Allah sudah netepin rezeki saya mau kerja kayak nggak kerja kayak, tetap aja duitnya saya mah ada nanti. Kalau emang ada takdirnya masa diturunin, itu namanya Jabariyah itu. Wa'taqid, dan yakinilah annal af'ala, bahwasanya semua perbuatan la tatimu, tidak bisa sempurna, bihim, dengan mereka makhluk, dunallahi, selain Allah. La ta'budahum, tidak menyembah kamu hum, kepada mereka makhluk. La ta'budahum, tidak menyembah kamu hum, kepada makhluk. Watansa, dan kamu lupa. Watansa, dan kamu lupa Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Wala takul, dan jangan kamu ucapkan. Wala takul, dan jangan kamu ucapkan. Fi'lahum, perbuatan mereka. Fi'lahum, perbuatan mereka. Dunallahi, selain Allah Ta'ala. Fatakfuro, maka jadi kafir kamu. Fatakfuro, maka jadi kafir kamu. Fatakuna, maka ada kamu Qadariyan, jadi Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Paham Qadariyah itu kebalikannya Jabari. Kalau Jabariyah, saya nggak bisa ngangkat ini kecuali izin dari Allah. Saya mengangkat ini ya karena Allah suruh ngangkat ini. Itu namanya Jabariyah. Kalau Qadariyah, saya ngangkat ini ya karena saya punya kemampuan untuk ngangkat ini. Saya punya uang ya karena saya bekerja. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya uang. Saya melakukan kayak begini ya karena dia, bukan karena yang lain-lain, gitu. Sehingga semuanya disandarkan kepada perbuatannya makhluk, bukan perbuatannya Allah. Jadi semuanya dianggap, ya saya nggak bisa begini kalau bukan usaha saya. Saya begini karena usaha saya. Allah juga nggak akan bikin saya kayak begini kalau saya nggak kerja. Saya begini karena saya bekerja. Kalau saya nggak begini, Allah nggak jadiin saya jadi orang kaya. Itu namanya Qadariyah. Bukan Qadiriyah, ya beda ya. Qadariyah. Kalau Qadiriyah, Mas Toriko. Qadariyah itu paham dalam akidah Qadariyah yang mengatakan semua perbuatan makhluk adalah berasal dari makhluk. Yang Allah tidak ikut campur di situ. Yang Allah tidak ikut campur di dalam situ. Itu namanya Qadariyah. Nah, kita jangan sampai seperti tadi itu, bahwa kita begini ya karena usaha kita. Kita begini karena dikasih sama orang itu, bukan dari orang yang lain. Gitu ya. Ini orang ahli ibadah, tapi giliran ngasih ke saya duitnya 10.000 doang. Itu ahli maksiat, tapi kalau ngasih saya 100.000. Terus akhirnya saya lebih condong kepada ahli maksiat itu. Karena dia mengasih 100.000, dia mah ngajak ngaji doang. Kalau ngaji nggak duit 10.000, ngajak ngajinya sering banget, ngasih duitnya 10.000. Dia 100.000. Akhirnya dia lebih suka, lebih senang, lebih cinta kepada orang itu. Itu artinya dia berpaku, dia bersandar kepada perbuatannya makhluk. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah, la tatimmu bihim dunallah. Tidak ada yang bisa sempurna sebuah perbuatan kecuali semua dari Allah. Lakin akan tetapi kul, katakanlah, hiya, adapun perbuatan-perbuatan makhluk itu lillahi ta'ala, miliknya Allah ta'ala. Halqan sebagai penciptaan. Halqan sebagai penciptaan. Walil ibadi, dan bagi para hamba, kasban, usahanya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang menciptakan adalah Allah. Usahanya adalah makhluk. Ada orang sakit, lalu kemudian kita kasih minum dengan obat, lalu dengan minuman, dengan baca-bacaan. Itu kasbannya kita, tapi yang menciptakan sembuhnya adalah Allah. Gitu ya. Itu tipis banget sama dia sembuh karena saya.
Itu udah qadariyah itu. Itu udah qadariyah gitu ya. Nah, kita mah cuma kasbannya, usahanya. Penciptaan hasilnya nanti dari Allah. Kama ja'at sebagaimana telah datang bihi dengannya al-asaru apa dalil-dalil libayani maudiil jazai pada menjelaskan tempatnya balasan minas sawabi dari pahala wal iqabi dan siksaan wamtasil dan lakukanlah amrallahi ta'ala perintah Allah ta'ala fihim pada mereka makhluk wa khallis dan bebaskanlah kismaka bagianmu minhum dari makhluk bi amrihi dengan perintahnya Allah wala tajawazhu dan kamu jangan melampaui batas wala tajawazhu dan jangan melampaui batas siapa kamu pada amrihi ta'ala fahukmullahi maka hukumnya Allah itu qaimun tegak yahkumu yang menghukumi siapa Allah alaika atasmu wa alaihim dan atas mereka fala takun maka jangan ada anta ya kamu itu al-hakimu hakimnya. Kamu jangan jadi hakimnya, semuanya sudah ada penjelasannya. Perintahkanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap mereka. Kalau engkau dikasih sesuatu sama orang, perintahnya Allah apa? Bersyukur kepada orang itu. Kalau engkau kemudian bergaul dimintain tolong sama orang, apa perintahnya Allah? Bantulah dengan ikhlas. Itu kan perintah. Jadi lakukanlah perintah Allah kepada makhluk. Engkau membantu orang, engkau dimintain tolong. Perintah Allah adalah tolonglah dia dengan ikhlas. Engkau dimintain tolong untuk berbuat keburukan. Perintah Allah adalah jangan kamu tolong. Meskipun duitnya banyak, meskipun ini ganjarannya banyak, gajinya banyak, tapi ini pertolongannya yang gak baik. Perintah Allah jangan kamu tolong. Maka kita tidak tolong dia karena menjalankan perintah Allah. Bebaskanlah bagian kita daripada mereka. Hukumilah dengan hukum Allah. Engkau sendiri jangan menjadi hakim. Wa kaunuka dan keberadaanmu ma'ahum beserta mereka makhluk. Qadrun itu adalah sebuah takdir. Wal qadru sedangkan takdir itu zulmatun gelap. Kita berteman sama dia adalah sebuah takdir. Kita nggak tahu seminggu lagi, 2 minggu lagi takdir kita sama dia kayak apa. Apakah kemudian kita terseret buruk sama dia ataukah dia yang terseret baik sama kita? Kita nggak tahu. Karena pertemanan kita bersamaan sama mereka itu adalah qadrun, adalah takdir. Dan takdir zulmah, takdir itu gelap. Takdir itu gelap. Fadkhul maka masuklah kamu bizulmati dengan kegelapan itu fil misbahi di dalam misbah cahaya wa huwa kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu masuklah ke takdir yang gelap tadi itu. Kita mau kerjasama dengan orang itu. Secara logika, secara di atas kertas kita percaya sama dia. Kita oke, kita tahu karena ini secara kertas orangnya oke. Tapi kan takdir kita sama orang yang kita kerja sama ini kan gelap. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita bisa bekerja sama dia ini? Siapa yang bisa ngasih jaminan? Bisa jadi 2 hari langsung bubar. Bisa jadi seminggu baru bubar, sebulan baru bubar, 2 bulan udah bubar. Kan nggak tahu kita takdir ini. Maka masuklah engkau di dalam kegelapan takdir itu dengan cahaya, dengan lampu. Lampunya namanya kitabullah wa sunnati rasulillah. La takhruj anhuma. Kamu jangan keluar dari keduanya. Apa itu? Kalau ketika engkau bertransaksi, jangan keluar dari Quran dan Sunnah. Ketika engkau melangkah melakukan perbuatan dengan teman, dengan rekanan, jangan keluar dari Quran dan Sunnah. Kalau ini yang kita lakukan, berarti kita
tetap bergaul dengan manusia, tapi tidak meninggalkan kesandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini tidak dilakukan, tipis banget. Itulah yang tadi dikatakan, sama saja kita sedang menuruti nafsu kita. Allah mudah-mudahan menjaga nafsu kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.